Dia bilang, aku matikan lampu waktu itu. Gelap. Kok bisa nampak? Malaikat menjerit, kau pikir siapa yang syuting? Yang syuting Kiraman Katibin, bukan Metro Tipu, tahu? Itu malu lah. Ketunduk, situ ada mertua kita, istri kita nengok, kata istri kita, ininya kerja kau ya. Kau kalau hari Minggu pergi ke Jakarta, hari Sabtu kau bilang turne. Rupanya turne itu turu kono turu kene. Ternyata hidup lebih berharga dari sehat. Setuju? Setuju. Tapi walaupun sehat kaya raya 100 tahun nggak pernah sakit, tak ada harganya kalau tak beriman. Betul? Betul. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Hari pertama masuk kubur ditanya malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Dia bilang, tidak tahu aku. Puk, dipukul Mungkar Nakir, terbenam badannya 70 hasta ke dalam tanah, remuk. Sekali dipukul hilang kenikmatan hidup 100 tahun di dunia. Padahal dipukul itu sampai hari kiamat dipukul terus. Sana mana bisa main KKN, main kolusi, nepotisme, duit, nggak laku sana. Kalian pikir mau Mungkar Nakir duit? Untuk apa mau beli lotek dia di sana? Dan dia gak takut, bersaudara pun gak main sama dia. Marah buka, stop jolo, keluar bahasa Batak. Marta rombo dohita jolo. Mari kita berterombo. Keturunan siapa? Hamu Mungkar Nakir do. Oh do, aku si Morakir. Halo. Kau pikir takut Mungkar Nakir sama si Morakir? Dan hebatnya di dalam kubur yang diperiksa pertama iman. Amal soleh tidak diperiksa di kubur. Sholat, puasa, zakat itu diperiksa setelah hari kiamat. Amal pertama yang diperiksa setelah hari kiamat adalah wa idza saluhat amalu kulluhu. Kalau baik amal sholatnya, semua amal dianggap baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka seluruh amal yang lain diperiksa. Kalau amal yang lain diperiksa, kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang lolos. Sempat diperiksa dari mana duit, dipakai kemana, untuk apa. KPK aja meriksa kita 9 jam muntah. Betul? Apalagi Allah yang memeriksa, diputar kaset kita. Makanya kalau udah diperiksa sholat aman, udahlah, tenanglah. Tapi kalau sholat tak beres, ini tiang agamanya sholat, betul? Dikalungkan di lehernya catatan amal, dicabut, cup. Oh, kupikir dulu catatan amal dikalungkan di lehernya, mak berapa ton itu ya? Kertas, rupanya pakai USB aja sekarang. Ya Allah, ikra kita baca perbuatanmu itu, dinampakkan di lauh. Di akhirat itu dinampakkan. Seluruh manusia lihat, dari zaman Nabi Adam, Rasulullah lihat, istri kita lihat, mertua kita, anak kita, cucu cicit kita, bapak kita, nengok semua. Nampak tuh, kau akil balik, malam ini kau sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Selama ini baik-baik aja dihitung, yang jahat nggak dihitung. Tapi besok sudah dihitung. Lihat kau, Tuhan mencuri telur tetangga, ketangkap, nampak jelas berwarna. Tuh, kau intip bininya mandi. Oh, nah, mau ngelak kemana? Nampak semua. Tuh, kau berzina di hotel. Dia bilang, aku matikan lampu waktu itu. Gelap. Kok bisa nampak? Malaikat menjerit, kau pikir siapa yang syuting? Yang syuting Kiraman Katibin, bukan Metro Tipu, tahu? Mau apa? Pada saat itu malu lah. Ketunduk, situ ada mertua kita, istri kita nengok, kata istri kita, ininya kerja kau ya.
Kau kalau hari Minggu pergi ke Jakarta, hari Sabtu kau bilang turne. Rupanya turne itu turu kono turu kene. Kena kau ya. Mertua ada, bapak ibu kita ada. Begitulah kerja kau nak, kata mak kita. Ada nabi situ, Allah lihat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kau lihat wajah orang-orang berdosa di hari kiamat, mereka akan menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya, malu sama Allah, malu sama keluarganya, sehingga sampai wajahnya menyentuh tanah, sampai jalan pun pakai mukanya macam keong, nggak sanggup angkat muka. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah kami telah lihat semuanya itu dan kami sudah dengar nasihat ulama. Farji'na, detik ini juga pulangkan kami, jangan nunggu-nunggu, detik ini juga pulangkan ke dunia. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh, kami akan tutupi semua dosa-dosa itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin ya Allah. Kata malaikat, kamu mau pulang kemana? Dunia sudah nggak ada, sudah ditiup sangkakala, seluruh alam semesta hilang tanpa bekas. Hari ini ada 2 tempat saja untukmu. Kalau setelah timbangan amal kau banyak baiknya, kau masuk surga. Tapi kalau setelah timbangan amal kau banyak jahatnya, biar kau orang beriman, kau mesti masuk neraka, meskipun tidak kekal. Nah, itulah pentingnya iman. Orang beriman yang dosanya sebanyak buih di laut, banyak betul. Ditambah sebanyak pasir di pantai, banyak sekali. Ditambah sebanyak bintang di langit, banyak betul itu dosanya. Tapi beriman, iya, ya pasti masuk neraka. Dosa sebanyak itu masuk surga, ampunlah ya. Dosa sebanyak itu pastilah masuk neraka, betul? Tapi tidak kekal. Tidak kekal. Sebab neraka itu dipilah-pilih. Sekian ini bawa keluar, sekian gini, keluar sekian lama, keluar sekian lama, keluar. Satu hari nanti udah tinggal sedikit, periksa lagi, ada orang yang hatinya nggak angus, diperiksa sama malaikat, kenapa hatimu nggak angus? Saya orang beriman, amalnya sebesar beras, cuman sebesar beras, mislul bur, bahasa Arabnya sebesar beras, keluarkan dari neraka. Terakhir separuh beras. Terakhir sekali ada satu orang, beberapa orang, seluruh tubuhnya angus, hatinya enggak. Kata malaikat, kau aneh juga, hati kau enggak angus. Islam kau? Islam saya syahadat. Kapan kau syahadat? Waktu kawin. Kata malaikat, amalnya cuma sebesar biji sawi. Kau dulu beriman. Pernah beramal? Adalah beramal. Sholat dia? Enggak, sholat enggak. Udah pasti nggak pernah sholat. Karena sholat itu, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, rakaatul fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Kita hari ini akal kita berubah dengan materialistik, ukurannya duit, bukan ukurannya akhirat. Nabi dan Allah mengingatkan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik dari dunia. Jangan dunia digadekan atau diukur dengan akhirat, nggak imbang. Kalau ditanya kita sekarang, siapa orang paling kaya di dunia? Kita akan katakan Bill Gates yang punya Microsoft. Terus siapa lagi? Donald Trump, Presiden Amerika. Tapi kalau kita tanya Rasulullah, siapa orang paling kaya di dunia? Kata Nabi, orang Islam, orang beriman yang tadi subuh dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia dapat lebih besar dari seluruh dunia dan isinya. Donald Trump sama Donald Bebek miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Itu sholat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Sedangkan orang yang keluar dari neraka terakhir, amal sholatnya cuma sebesar biji sawi, berarti nggak pernah sholat. Sunat pun nggak. Kau nggak sholat hari raya? Hari raya aku jual balon katanya. Nggak, ampunlah ini orang. Kata Nabi, barang siapa mengucapkan subhanallah, subhanallah, tumbuh 1 pohon di surga.
yang besar batangnya dikelilingi kuda tercepat 70 tahun, dalam hadis lain 100 tahun, tidak selesai satu putaran. Berapa besarnya pohon kayu di surga. Makanya pahala akhirat tidak bisa dibayar di dunia, nggak bisa diterima. Subhanallah, tumbuh satu pohon kayu 70 tahun besar batangnya, ditanam di mana coba? Bawa pulang katanya. Wah, mikulnya bagaimana? Maka akhirat dibayar di akhir. Amal agama dibayar di akhir, karena dunia nggak sanggup menampungnya. Coba semua bilang subhanallah. Subhanallah. Semua dapat satu pohon di surga. Amin. Saya dapat satu hutan, kan saya yang suruh. Ayo sekali lagi subhanallah. Subhanallah. Semua dapat 2 pohon di surga, saya dapat 2 hutan. Itu enaknya orang dakwah. Orang dakwah disuruhnya orang-orang yang ikut semua pahalanya untuk dia, nggak ngurangi pahala orang itu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah ke Cina. Dakwah ke Cina. Maka seluruh pahala orang Cina, 170 juta orang Cina dari 1,3 miliar Islam. Sholat orang Cina 170 juta, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya semua masuk ke dalam catatan amal Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad pun heran di hari kiamat tuh, loh kok banyak sekali pahala saya? Saya udah mati umur sekian tahun, kok pahalanya sampai ribuan tahun? Itu pahala orang Cina. Kau yang mengislamkan mereka, kau yang mendakwahkan mereka Islam, maka seluruh pahalanya untukmu. Kayaknya amal orang dakwah. Kata Sa'ad bin Waqqas, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, aku puji syukur pada Allah. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas itu seluruh pahalanya tambah pahala orang Cina masuk ke catatan amal Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nanya, ya Allah kok pahala orang Cina tambah Sa'ad sama saya? Karena kaulah yang mengutuskan Sayyidina Sa'ad pergi ke Cina untuk dakwah. Maka seluruh pahala orang Cina tambah pahala Sayyidina Sa'ad untuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Seluruh pahala Sayyidina Utsman itu tiba-tiba masuk semua ke buku catatan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar heran, ini orang Cina, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Utsman, kenapa pahala untuk saya semua? Karena engkaulah yang mengislamkan Sayyidina Utsman, engkau yang mengislamkan Sayyidina Sa'ad, maka seluruh pahala itu untuk kamu. Sehingga kata Nabi, seandainya seluruh umat manusia ini amalnya ditimbang di timbangan yang 1 daun, yang 1 daun lagi adalah timbangan amal untuk Sayyidina Abu Bakar, niscaya Sayyidina Abu Bakar pahalanya lebih banyak dari seluruh pahala manusia sedunia. Paham? Nah, itulah hebatnya agama itu, iman itu, jangan anggap remeh. La taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Dalam hadis Muslim dikatakan tidak datang hari kiamat selagi masih ada orang beriman di dunia ini satu yang mengucapkan dengan lidahnya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua ya Allah, 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 ya Allah. Atau ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada satu orang beriman, satu-satunya, nggak tahu lagi sholat, nggak tahu lagi puasa, nggak tahu lagi zakat, nggak tahu lagi syariat Islam. Dia hanya taunya ya Allah, la ilaha illallah. Yang lain sudah kafir semua seluruh dunia, tinggal dia sendiri yang Islam. Dalam hadis Muslim diceritakan orang ini tinggal di padang Arafah. Padang Arafah waktu itu kayunya sudah besar-besar, rumput sudah tebal, air mengalir jernih di sela-sela rumput dan pohon. Berarti nanti satu hari padang Arafah itu macam Payakumbuh atau macam lembah Anai, hijau, air mengalir jernih. Ini perkataan Rasul, tak mungkin Rasul bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bicara dengan wahyu, bukan dengan nafsu. Dan ini hadis sahih Muslim. Tiba-tiba datang singa mau merampok kambing yang digembalakan orang beriman satu-satunya ini. Orang ini melawan dengan tongkatnya, berkelahi dengan singa. Singanya pergi, orang ini luka-luka. Hari itu dia meninggal dunia, mati. Hari itu dia mati, maka hari itu Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Jijik Allah lihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia ini. Itulah harga orang beriman. Satu orang beriman lebih berharga dari seluruh alam jagat raya dan isi-isinya.
Maka jangan murtad sampai mati. Siap? Siap. Takbir. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina. Wala tahinu. Kamu jangan merasa hina. Meskipun kamu miskin, meskipun kamu jelek, meskipun kamu bengek, meskipun kamu tidak terkenal, meskipun kamu gembel, tapi kamu beriman. Kamu jangan merasa hina, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa. Kamu itu derajatnya paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Orang beriman itu khalifah fil ardi, khalifah di atas dunia. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua sebagai khalifah-khalifahnya di atas dunia. Itu Quran surah Al-An'am ayat terakhir. Kita ini khalifah di atas dunia. Semua makhluk takut dengan orang beriman. Seandainya orang beriman masuk ke dalam hutan jumpa harimau, tidak berani harimau makan orang beriman. Itu harimau kalau mau makan orang dia sujud dulu. Ditengoknya itu kepala orang yang mau dimakannya itu. Kalau kepalanya kepala manusia nggak berani dia makan. Tapi kalau ditengoknya kepala babi dimakannya lah pula. Memang makanan dianya itu. Pertanyaannya, apakah ada orang yang kepalanya kepala binatang? Adalah. Hadis Bukhari mengatakan gini, dalam hadis sahih, orang yang sholat berjemaah, orang yang sholat berjemaah, bayangin, orang yang sholat berjemaah, tapi gerakannya mendului imam, imamnya baru Allah, dia udah bar, kan sering gitu, Allah bar, dia udah duluan, maka kepalanya diganti Allah dengan kepala keledai. Di hari kiamat wujud kepala keledai, sehingga orang di akhirat tahu, kepala keledai, ini suka mendului imam waktu sholat berjemaah. Sholat berjemaah mendului imam, kepalanya jadi kepala keledai. Bagaimana yang tak sholat? Kepala apa coba? Kan main-main. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, saya mengajarkan kitab Kifayatul Akhyar. Ada di antara umatku, kata Nabi, di akhir zaman, di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala menukar mereka menjadi kera dan monyet. Kera ya monyet ya. Menjadi kera dan babi. Masya Allah. Umatku di akhir zaman ada yang ditukar Allah menjadi kera dan babi. Sahabat-sahabat terkejut mendengar hadis ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah mereka mengucap la ilaha illallah? Oh iya, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mereka itu umatku, kata Nabi. Bagaimana mereka bisa berubah menjadi bentuk tubuh mereka menjadi kera dan babi pada hakikatnya? Karena mereka suka kumpul-kumpul, memanggil penyanyi perempuan, pakai musik-musik, dan mereka berjoget laki-laki perempuan tanpa mahram, bukan mahram. Sesungguhnya mereka adalah manusia yang telah berubah menjadi monyet dan babi. Makanya kalau ada kiai bilang, lebih baiklah kita berjoget dangdutan daripada mendengar ceramah radikal. Oh, kepala babi ini orang. Yang bilang Nabi, kitab Kifayatul Akhyar, betul gak? Oh, bukan aku yang bilang. Mau protes-protes sama Imam Taqiyuddin Al-Husaini yang ngarang kitab Kifayatul Akhyar itu. Jangan protes Tengku Zulkarnain. Barang siapa yang istrinya dua, aku satu, aku istriku, jangan klaim bikin dua aku. Satu istriku, gak mau aku kawin lagi. Sampai sekarang bertahan. Udah banyak juga yang minta. Gak percaya kalian. Banyak yang minta aku kawin dua. Aku kawin, aku pak, duitku banyak pak. Gak usah bapak cari makan, yang penting bapak jadi imamku, katanya. Aku bilang satu aja aku tinggal, apalagi dua. Ini aja udah berapa hari gak pulang, ya gak? Banyak minta, aku bertahan sampai sekarang karena mau ikut Nabi. Nabi tidak memadu istri pertama. Ibunda Khadijah dinikahi umur 20, Nabi umur 25, Ibunda Khadijah umur 40.
25 tahun kemudian Nabi umur 50, Ibunda Khadijah umur 65 sebagai satu-satunya istri. Jadi Nabi tidak memadu istri pertama. Setelah wafat Ibunda Khadijah, Nabi duda setahun. Baru Nabi kawin 12. Nah, aku bertahan sampai sekarang. Mau ikut Nabi tidak kawin lagi. Sampai sekarang berhasil. Entahlah besok, tak tahu aku. Tergantung takdir, ya nggak? Sekarang berhasil. Tapi kalau mati istriku langsung 2 pasti itu. Pagi 1, siang langsung 1. Barang siapa istrinya 2, kata Nabi, tidak adil kepada istrinya, maka di hari kiamat kakinya panjang sebelah, pendek sebelah. Jadi nanti di hari kiamat dia jalan itu di padang mahsyar, pincang dia, kakinya panjang pendek. Orang sekampung akhirat udah langsung tahu, bojomu loro raid adil ya. Nggak bisa bohong, betul. Maka harimau dia lihat kepala orang, dia nggak mau makan. Maka dulu di Riau ini mak saya orang bagian siapi api. Kalau ada orang dipegang dimakan harimau, apa kata orang bagian siapi api? Apalah salahnya dimakan harimau dia? Apalah dosanya? Biasanya kalau dosa yang paling besar itu dia nggak sholat atau dia durhaka sama ibu bapaknya, dimakan harimau. Kalau ada orang dimakan buaya di Sungai Rokan atau di Tanjung Baliasaan, banyak buaya waktu saya kecil-kecil Pak. Kalau Sungai Rokan sampai sekarang masih ada buaya 4 meter masih banyak. Nggak percaya nyelamlah kau situ. Kalau udah dimakan buaya apa kata orang-orang kampung? Si anu dimakan buaya, apalah dosanya? Tak pernah sembahyang. Yang bilang oh durhaka dia, ditamparnya emaknya kemarin dimakan buaya. Tapi kalau kita orang soleh, mana berani binatang memakan khalifah? Berani? Biarpun kita kecil, kurus, krempeng, nggak berani. Sama dengan pas pampres, pengawal presiden istana, datang tiba-tiba RI 1, datang yang jaga gerbang tuh, stop, buka kaca, tak, buka kaca, dibuka. Yang naik mobil itu manusia biasanya pula, kurus biasa. Ditanya, kamu mau kemana? Kata pampres, mau masuk istana. Kamu siapa? Jokowi Dodo. Mana KTP-mu? Ini pindah ke Nias cebok babi ini pas pampres ini. Jangan main-main, dia presiden, betul nggak? Mana berani pas pampres meriksa presiden, betul? Mana berani harimau memakan khalifah Allah di atas dunia? Makanya Tuan Syekh Silam dari Rokan Hilir, Tanah Putih, jalan kaki ke Sumatera Utara, berapa kali jumpa harimau kira-kira tahun 1800-an? Coba tanyalah dulu. Kira-kira adalah 10 kali kurang saya. Nggak ada harimau makan dia. Dinaikinya harimau tuh. Sini kau, datang harimau tuh. Capek aku antar aku nggak mau. Begitu orang soleh. Paham? Tapi kalau kita tak pernah amal ibadah, biarpun beriman, tapi tidak Islam, sholat tak mau, puasa tak mau, doa tak mau, tiba-tiba masuk hutan, jumpa harimau, gemetar, baru dia berdoa, belum pernah berdoa, udah jumpa harimau baru, ya Allah ya Tuhanku, matilah aku dimakan harimau, ya Allah selamatkanlah aku dari harimau, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia doa, 5 menit aman, tak dimakan, pikirnya doanya manjur kan, aman, dibuka, harimau duduk di sebelahnya, angkat tangan juga. Dia tanya, ngapain kau harimau? Berdoa katanya. Apa doa kau? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Setelah iman kita bereskan, karena iman ditanya di kubur, betul? Man rabbuka, ma imamuka, apa kitab suci andalanmu yang kau ikuti? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang beriman ditanya. Maka kita disuruh baik-baik sama orang Islam. Ruhama ubainahum, sama sesama orang beriman baik-baik, betul nggak? Sayang-sayangan. Kalau sama orang kafir, asyidda walal kufar, tegas sama orang kafir. Lakum dinukum. Jangan ikut-ikut nyanyi di gereja. Dia pun nggak usah dibawa ke masjid, ikut pula sholat Jumat. Lakum dinukum. Hari ini terbalik banyak ini sikap. Sama orang Islam kerasnya bukan main. Ustadz mau ceramah,
ditolak karena radikal. Ciri-ciri radikal, pakai serban, pakai jenggot, celana cingkrang, keningnya hitam. Ya. Felix Xiao pakai batik, nggak pakai peci, ditolak juga, betul? Ustaz Abdul Somad pakai peci, pakai baju koko, baju Cina, gunting Cina, ditolak juga, ya kan? Betul? Hanan Ataki lunak ceramahnya, ditolak juga. Mau apa sebetulnya mau kau? Ku tekek kan kepala kau nanti. Apa mau kau sebetulnya? Soal cinta sama iman, negara, cintanya kita, betul nggak? Kita mau NKRI ini tetap abadi sampai hari kiamat, betul? Tapi NKRI yang baldatun, toyibatun, warabun, ghafur, bukan NKRI yang bejat. Bencong-bencong diselamatkan. Kita kadang bilang kita wajib menghormati bencong-bencong. Iya, Ustadz kau usir, bencong kau hormati. Banyak makan micin kau. Iya, lucu kali. Ngerti kita sikap-sikap mereka ini sekarang, ya enggak? Jangan begitu. Kita Sumatera punya adab sendiri, betul nggak? Jawa punya adab sendiri, betul nggak? Di sana mengislamkan orang pakai nyanyi-nyanyi, leriler, leriler, bantelah situ, seluku batok, silakan. Kita orang Sumatera mana kenal itu? Ada yang kenal gitu? Kita Islam hari syahadat, betul nggak? Nggak ada begitu kita. Ulama di Sumatera ini, biarpun nggak alim, rambut nggak gondrong, betul nggak? Alim baca kitab sampai cecak pun terbacanya. Kalau gondrong nggak diterima orang Sumatera, betul? Jangan samakan kami orang Sumatera dengan orang Jawa. Kami orang Sumatera ini kalau datang nampak hidung, assalamualaikum. Pulang balik kanan, nampak punggung, assalamualaikum, balik kanan. Itulah orang Sumatera, datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Kalau orang Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung. Karena dia pulangnya mundur, assalamualaikum. Jadi jangan disamakan kita orang Sumatera dengan orang Jawa. Adab kita berbeda-beda, adat istiadat kita juga berbeda. Mau disamakan. Kalau orang Jawa memang lembut, apalagi Solo. Ya, dipijak kakinya pakai sepatu. Naik bus, gantung, dipijak kakinya. Apa dia bilang? Mas, nuwun sewu, kaki saya mas keinjak. Udah lecet lah. Kalau kita orang Medan, orang Sumatera, kaki kita dipijak, hei mata kau. Betul? Terus mau ditukar. Kalau ada orang Sumatera kakinya dipijak, dia bilang, bang, maaf ya bang, kakiku dipijak, bencong ini katanya. Ini adat istiadat kita, betul? Jadilah jati dirimu. Dan kita Sumatera ini Nusantara juga, betul nggak? Jangan kau bikin Nusantara ini mau jadi kayak Jawa semua. Orang Jawa begitulah, semua adem. Ceramah harus adem. Pulang dia ke rumah bininya berzina, lu apa ini? Ngetes suami orang mas. Terus kata suaminya, adem. Astaghfirullah Rabbal baroya. Itu gaya Jawa. Kalau kita, apa ini? Anu bang, anu cekek kan dua-dua ya enggak? Mati. Tapi kan sama-sama cinta NKRI, betul nggak? Dengan gayanya masing-masing, betul? Jangan diragukan kecintaan kita sama NKRI. Riau tidak pernah memberontak seumur hidup merdeka, betul? Tidak pernah memberontak Riau. Negeri lain berontak semua, Riau tidak. Sampai sekarang. Tiba-tiba dibilang Ustaz Abdul Somad radikal, Tengku Zulkarnain radikal. Kepala atuk kau. Setelah iman beres, Islam. Islam itu ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman yang dipanggil. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam 100% dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin. Dari ujung rambut sampai ujung kuku mesti cara Islam.
lahir dan batin. Ini sekarang pendangkalan Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah pakai kerudung, nggak usah pakai cadar. Yang penting hati kita dikerudungi nih, bukan wajah kepala. Yang perlu dikerudungi itu hati. Kemana cari kerudung hati? Ada di pasar Perawang dijual. Cemana disuruhnya kerudung hati? Yang penting itu kan hati dalamnya, luar nggak penting. Coba kau kalau cuman dalamnya yang penting, luar nggak penting, makan durian tuh, nggak usah kau kupas kulitnya. Kalau nggak bongor muncungmu, ya kan? Islami lahir dan kalau mau sholat berwudu dulu, yang diwudui hatinya apa jasadnya? Menghadap kiblat, yang menghadap kiblat hatinya atau jasadnya? Baca niatnya itu hatinya atau mulutnya? Mulutnya, usolli, niat hatinya ikut niat. Kemudian takbir, yang takbir itu tangannya, mulutnya atau hatinya? Baca Fatihah mulutnya apa hatinya? Kalau hatinya aja nggak sah, lah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dia banyak Allah. Nggak sah. Paling tidak yuharrik, ini bergerak ini bibir. Rasulullah kalau dilihat dari jauh sedang sholat malam, jenggot dan bibirnya bergerak. Berarti Rasulullah berjenggot, karena yang bergerak bibir dan Kalau misalnya nggak berjenggot, kan tentu yang bergerak bibirnya aja sama dagunya. Kalau dibilang jenggotnya berarti Rasulullah berjenggot. Tak usah lagi berdebat. Rasulullah berjenggot apa enggak? Pasti berjenggot. Berjenggot enggak? Jenggot enggak? Kenapa ada yang berani bilang makin panjang jenggot makin bodoh? Nah, Islam itu lengkap dari lahir sampai batin, dari kepala sampai ujung kaki. Sholat, puasa, zakat, sampai masuk WC pun cara Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Taukid itu penguat, sungguh pasti telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh teladan yang baik untuk kamu ikut. Hasanah, hasanah itu satu hasanah 10 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu hasanah dibayar 10 pahala. Masuk WC itu bisa dapat 80 pahala. Ikut Nabi. Langkahkan kaki kiri, satu hasanah 10 pahala. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, dapat 2 hasanah 20 pahala. Sampai di WC jongkok buang air kecil, 3 hasanah 30 pahala. Setelah buang air kecil, waktu buang air kecil istibra berdehem-dehem 4 hasanah 40 pahala. Kemudian setelah itu dia istinja, dicuci dengan air, dapat 5 hasanah 50 pahala. Betul? Kemudian tutup aurat di WC supaya jangan dilihat orang auratnya ketika keluar, 6 hasanah 60 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar dari WC, dapat 7 hasanah 70 pahala. Dan baca doa setelah keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, selama di WC dapat 80 pahala. Kalau satu hari 10 kali masuk WC dapat 800 pahala. Kalau 70 tahun, kata Allah, ikra kitabak, baca kitab amalmu. Masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, 800 pahala, 800 pahala. Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara masuk WC. Ini yang disebut Islam. Aslama yuslimu islaman, patuh dan tunduk dengan aturan Allah. Yang wajib, yang sunat, yang mubah ikut aturan Allah. Yang makruh dan yang haram juga ikut aturan Allah dan Rasulnya. Maka kita akan mulia dunia akhirat. Paham? Betul? Nah, kemudian yang ketiga, bersatu. Orang Islam itu harus bersatu. Kalau nggak bersatu kayak buih di laut. Banyak tapi tak ada manfaat. Banyak tapi tak dihitung. Lebih hebat teri. Kalau teri berkumpul, sampan terbalik. Betul? Kalau buih berkumpul setinggi gunung, terbalik sampan. Berarti lebih hebat teri dari buih.
Umat Islam kata Nabi jangan seperti buih di laut, banyak tapi tidak berharga. Di Indonesia orang Islam ini 230 juta, bukan sedikit. Orang Indonesia sekarang 262 juta, 88,7% orang Islam. Artinya kita ini rata-rata hampir 230 juta orang Islam. 230 juta orang Islam ini kalau bersatu main-main, bukan main-main. Seandainya kita makan 3 kali sehari, 17.000, 17.000, 17.000, manalah cukup 17.000 sehari. Aku menghitung paling kecil 17.000 satu orang sehari, 3 kali makan. 17.000, 17.000, 17.000, 17.000. Satu bulan rata-rata 500.000. Kalau 230 juta mengeluarkan 500.000 untuk makan minum sehari-hari, itu satu bulan orang Indonesia yang Islam telah menyumbang kepada negara kesatuan Republik Indonesia sebesar 115 triliun sebulan. Banyak apa sedikit? Tapi nggak dihargai. Pejabat kita kalau datang Taipan terbungkuk-bungkuk dari jauh. Silakan Pak. Hanya, doa orang apa kabar? Bagus. Silakan. Kenapa Bapak hormat kali sama Taipan itu? Oh, dia bayar pajak 2 triliun Pak setahun Pak. 2 triliun setahun Pak. 2 triliun setahun. Padahal orang Islam satu bulan 115 triliun. Kalau 500.000 mana ada 500.000? Kalau rata-rata ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta sebulan. Dirata-ratakan 1 juta saja sebulan. Rata-rata 1 juta. 230 juta berarti orang Indonesia yang Islam menyumbang untuk negara satu bulan 230 triliun. Banyak apa sedikit? Tapi kita nggak nampak. Kenapa? Karena kita nggak belanja sama tetangga. Kita belanja ke mall. Siapa yang punya mall? Nggak tahu. Mati kita ada karangan bunga datang. Ada datang dia ikut menyembayangkan kita yang punya. Kenal pun tidak. Langganan 10 tahun di mall dikasih kartu langganan mall. Apa manfaatnya? Utang telur sekilo boleh nggak? Jadi untuk apa kartu itu? Bagus belanja sama tetangga. Goreng nasi, mau goreng telur buka kulkas ada telur, buka jendela. Udin. Telur 3. Ayo, anaknya lari. Aiko Wak, telur 3 Wak. Nggak nanya harga, digoreng dulu, kreng. Udah makan kenyang, baru mandi, pakai dinas, pakai baju dinas, baru naik Honda. Singgah rumah Sudin. Din, barra telur 3 Din. 6.900 Bang. Iko pitiah. Umat. Tak ada pitiah tadi. Lambo sedia kan pitiah 10.000 sih kok. Akak engkau tadi malam bangun kreatif inyo. Dirogoh. Apa kata Sudin? Udahlah Bang, tenang aja lah. Kita persaudaranya. Besok bisa Bang bayar. Oke Din. Sabtu nanti ada lembur Din. Uang lembur ku bayar. Siap. Habis itu Sabtu sore dia datang. Din, Mbak Ana dibuat Din. Lembur batal Din. Mangga batal perusahaan terjopi. Tidak mangga Bang, nantilah pas gajian aja tanggal 1. Karena sama tetangga bisa utang, betul? Memang 2.300 sebutir. Kalau di mall 2.000, sama tetangga 2.300. Mana lebih mahal? Di mall apa tetangga? Di mall. Mall 2.000 Pak, sama tetangga 2.300. Iya, lebih mahal di mall. Karena kesana pakai ongkos. Sepeda motor kita kena parkir, betul? Betul? Kena pajak lagi, betul? Kembalian 100, 200, 300 tak ada. Nggak ada kembalian 100 perak. Kalau sama tetangga nggak pakai ongkos, betul nggak? Nggak pakai parkir, betul? Pakai jerit aja dari itu, diantar ke rumah. Udah, telur 3, datang anak. Sekarang saya tanya, lebih murah di mall apa rumah tetangga? Besok belanja sama tetangga apa di mall? Belanja sama tetangga. Kecap, garam, semua beli sama tetangga. Kalau tak ada di tetangga, kita beli ke pasar tradisional milik Pemda. Sini di mana pasar tradisional? Depan. Pasar apa? Pasar bawah. Pasar bawah Pekanbaru. Aku orang Perawang.
Hah? Pasar Kilo Ampe. Bukan Kilo Ampe sana, Payakumbuh. Pasar Kilo Ampe, Pai Sinan. Beli sana, pasar tradisional milik Pemda. Biar yang kaya negara kita, betul? Yang kaya adalah bangsa kita, betul? Siap? Betul? Kalau satu bulan 115 triliun, setahun itu 1.450 triliun. Anggaran APBN kita aja cuma 1.500 triliun. Ini duit entah kemana-mana kalian bikin. Tak ada mall, kalian pergi ke Maret, Januari, Agustus, Desember. Belanja tuh sama orang kita, pergi warung Waijah, pergi warung Pak Hendrik, pergi warung Pak Zainuddin, pergi warung Pak Joko, pergi ke kedai Pak Widodo. Paham? Susah kali paham. Paham? Kalau kita bersatu hebat. Jangan main-main. 500.000 memang 17.000 sehari, tapi setahun 115 triliun. Itu. Dan hari ini kita kumpul dalam rangka mau membangun Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Istiqlal Indonesia di Gaza, Palestina. Berarti Masjid Kemerdekaan Indonesia di Gaza. Wilayah Palestina, negara kita, orang-orang Islam itu cuma 3 wilayah. Al-Quds, Palestina dikuasai Yahudi. Masjid Aqsa itu dikuasai Yahudi. Tepi barat itu pun sekarang sudah dikuasai Yahudi. Satu-satunya yang masih dikuasai pejuang kita adalah jalur Gaza. Itu satu-satunya. 2 tahun yang lalu kita kaum muslimin Indonesia, adik-adik ini semua sudah meresmikan sebuah rumah sakit di Gaza. Rumah sakit Indonesia. Bukan uang negara, uang kita semua itu. Majelis Ulama Indonesia sekarang sedang mengumpulkan uang untuk membangun rumah sakit traumatic center. Rumah sakit traumatik, orang-orang yang luka ketembak, apa yang jiwanya stres kalau dengar tembakan, udah macam-macam, jiwanya rusak, lagi main-main kena bom, tangannya putus. Anak-anak, orang dewasa ini dikumpulkan di situ diobat. Rumah sakitnya 90 miliar, tapi itu urusan MUI. Hari pertama aja kami kumpul cari duit dan dapat 6 miliar. Namanya MUI. MUI sekali cari duit jangan main-main, cari bini aja bisa 4. Nah, adik-adik ini dari Yayasan Amal Mulia, salah satu dari yayasan-yayasan yang mengumpulkan uang untuk membangun Masjid Istiqlal di Gaza itu, Istiqlal Indonesia. Minggu lalu kebetulan saya yang memberangkatkan rombongan delegasi 18 orang yang membawa duit itu 1,4 miliar. Minggu lalu dari Cengkareng saya yang melepas dengan Ustadz Didik dari Bandung. Nanti 16 Agustus kita akan kirim lagi. Rencana rumah sakit itu tingkat 2. Tanahnya setengah hektar, 5.000 meter. Tapi kemudian mereka bilang, janganlah tingkat 2, sebab ini bukan hanya masjid, bukan tempat sholat saja, tapi tempat majelis taklim, tempat mendidik anak-anak menghafal Quran. Sudah 350 anak-anak hafal Quran dari situ. Dan kita untuk mengobati orang yang kena tembak, kena bom, sebelum bawa rumah sakit, di situ dirawat dulu, baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau ada yang rumahnya dibom oleh Israel, dia tinggal di tenda, belum bisa punya duit untuk bangun rumah, bulan 11 ini 10, 11, 12, 1, 4 bulan itu minus 15 derajat Celcius, di bawah 0. Kalau mereka tidur di tenda mati mereka. Maka kita buat 4 tingkat ini, nanti yang nggak punya rumah bisa di tingkat 4 bisa istirahat tidur selama musim dingin 4 bulan di masjid. Air sana susah karena listrik hanya hidup 3 jam. Setelah 3 jam listrik dimatikan oleh pemerintah Yahudi. Jadi 3 jam itulah harus memompa air dari tanah untuk keperluan kita 24 jam. Nah, air juga susah. Kita akan buat air di masjid itu, harus ada air. Kita harus beli genset karena listrik nggak ada. Genset aja mungkin 1 miliar harganya ya. Saya dari MUI itu beli genset 500 juta harganya satu. Tentu kita harus punya genset. Kita harus punya fasilitas-fasilitas lain. Nah, oleh karena itu mahal. Semen 1 sak di Papua aja 1 juta. Bagaimana semen 1 sak di Gaza, Palestina? Itu lebih mahal. Nah, sudah kita hitung semua dengan arsitek sana. Sekarang sudah masuk tahap 3. Jadi lantai 1 sudah, lantai 2 sudah, sekarang sedang dicor lantai 2 menuju lantai 3-nya.
sudah 40% pembiayaan itu sudah kita kirimkan uangnya. Alhamdulillah kita berlomba-lomba. 1 meter 10 juta. 1 meter 10 juta. Setengah meter 5 juta. Bisa 1/4 meter 2,5 juta. Atau bisa 1 juta, boleh. 100.000 pun boleh. 10.000 pun boleh. Kalau Bapak mau antar 10.000 ke Gaza, tiketnya aja pergi balik 14 juta. Tapi kalau Bapak memberi sekarang, mereka yang akan antar ke sana. 10.000 pun sampai. 100.000 pun sampai. Jadi jangan sampai kita nggak memberi pada malam hari. Insya Allah ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ikhlas untuk menyumbang 10 juta rupiah? Angkat tangannya. Kalau tidak mau cash, nggak bisa cash, boleh dicicil. Selama 2 tahun ini rekening bank BSN, Bank Syariah Mandiri, bisa dicicil 200.000 sebulan, 100.000 sebulan, sampai 10 juta atau sampai 5 juta atau sampai 1 juta. Ini namanya sedekah berkomitmen. Tidak dihitung utang, enggak. Ini azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam pada Allah, serahkan kepada Allah. Saya minta siapa yang rela dan ikhlas untuk menyumbang 10 juta dengan komitmen, bisa dicicil 2 tahun. Angkat tangannya. Malu-malu. 5 juta 2 tahun. 1 orang. Allahu Akbar. Berdiri langsung. Nanti saya akan kalungkan serban Palestina untuk difoto dan dikirim laporannya ke Palestina dan juga ke Jakarta. 5 juta, ayo, insya Allah dicicil boleh sampai 2 tahun. Diri 1 orang. 2,5 juta